Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Membantu para pemirsa Bima Sakti dimanapun Anda berada, kita hadir lagi ya di podcast kesayangan pemirsa ya, Bincang Manfaat Satukan Hati. Tentunya di kesempatan ini Bima Sakti hadir spesial Ramadan ya. Jadi insya Allah setiap hari kerja akan ada tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk Anda bisa nikmati ya. Tentunya banyak ilmu-ilmu dengan para narasumber yang sangat kompeten. Tentunya di hari ini merupakan hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa ya, yang sebelumnya telah diumumkan oleh pemerintah bahwa 1 Ramadan itu jatuh pada hari Kamis. Maka hari ini merupakan hari pertama melaksanakan puasa Ramadan. Oleh karena itu tentunya di pertama puasa ini, hari pertama melaksanakan puasa, tentunya kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan ya, yakni Ramadan Karim menata niat membersihkan hati. Mumpung masih awal ya, tentunya kita harus menata niat, bagaimana niat yang seharusnya kita niatkan dalam hati, seperti apa supaya hati kita tetap bersih dan lain sebagainya. Oleh karena itu di Bima Sakti kali ini ya, Bima Sakti kali ini di spesial Ramadan kita telah hadir bersama kita untuk menyampaikan ilmunya. Beliau adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam atau Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, yakni Abah Haji Hidayatullah Eskom. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bah? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Harus sehat ya. Hari pertama kayaknya belum terasa puasanya Pak ya? Belum terasa karena tadi malam sahurnya juga banyak. Oh, sahurnya ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya Abah Hidayatullah ini merupakan Kepala Seksi Bimas Islam yang baru memimpin di tahun 2025 kemarin ya. Yang sebelumnya beliau itu ada di penyelenggara Zawa. Tentunya ini merupakan pengalaman baru Pak ya, ada di Bimas Islam ya Pak. Pengalaman baru, termasuk ilmunya juga baru ya, untuk teman-teman juga baru ya. Lebih luas ya, lebih luas, banyak ya Pak ya yang lebih menjadi garapannya jadi lebih banyak ya dibandingkan kalau zakat wakaf itu kan fokus ya, fokus kepada permasalahan di bidang zakat dan wakaf. Tapi kalau Bimas ini ya banyak KUA juga Pak ya, termasuk KUA ya, penyuluh di dalamnya, jadi banyak yang digarap. Ada kalau kita ikut apa itu yang ditangani KUA itu kan ada 48 bidang. 48 ya. Berarti semakin sibuk ini tentunya. Tapi alhamdulillah di bawah itu yang nangani itu ya bagus-bagus semua ya, orang-orang yang terbaik dan profesional semua seperti itu. Ya tentunya para pemirsa mungkin sudah banyak tidak asing lagi ya dengan beliau, karena beliau juga aktif sebagai pengurus di lembaga wakaf PCNU ya Pak ya? Lembaga wakaf ketuanya Pak ya? Ketuanya. Ketua lembaga wakaf PCNU Kabupaten Lumajang. Tentunya para pemirsa yang mungkin sering mengurus tentang wakaf ya di NU, beliau pastinya sudah tidak asing lagi. Begini Pak, sebelum kita mulai Pak, ini kan memang hari pertama puasa Pak. Hari pertama puasa tentunya banyak hal, tentunya tentang sebuah niat Pak. Niat ketika puasa itu tentunya selain niat memang yang harus dilakukan di malam hari, ada niat-niat yang mungkin di situ perlu menjadi tolak ukur agar supaya puasa itu menjadi sebuah ibadah yang betul-betul membersihkan. Monggo Mbak bisa disampaikan lagi. Terima kasih Ustadz. Yang pertama kami dari Bimas Islam tentunya berterima kasih karena telah diberikan waktu untuk ikut serta mengisi ini ya, podcast Bima Sakti ini. Sebelum kita berbicara tentang niat, tentunya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita kembali dipertemukan dengan Ramadan. Jadi kita menunggu Ramadan itu kan 11 bulan dan bahkan kita kan senantiasa berdoa untuk
itu dipertemukan kembali dengan Ramadan. Makanya harus senantiasa bersyukur hari ini kita telah berada di bulan Ramadan. Dan terkait dengan niat, niat itu sebetulnya kan ruh ya, ruh dari sebuah perbuatan. Jadi kalau sabda baginda Rasul itu innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Perbedaan antara diet ya, orang yang tidak makan dengan puasa ini sama-sama tidak makannya itu kan diniat. Diniat. Jadi perbuatan itu memiliki nilai ibadah itu karena niatnya. Makanya kita ketika berpuasa itu diwajibkan berniat. Waktu sahur kita diwajibkan untuk berniat terlebih dahulu. Jadi niat ini merupakan satu hal yang penting dan menjadi ruh dari sebuah perbuatan. Perbuatan akan sia-sia manakala tidak ada niat. Namun ketika diniati dengan sesuatu yang baik, dengan niat ibadah, insya Allah walaupun perbuatan itu hal yang biasa, maka akan memiliki nilai yang bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini tidak sah manakala puasa kita tidak ada niatnya, lupa niat seperti itu. Makanya penting sekali kita selaku orang yang beriman itu menata niat kita, utamanya dalam hal ibadah di bulan Ramadan ini. Seperti itu. Artinya kalau niat yang memang biasa disampaikan ketika tarawih itu Bang, yang malam hari nawaitu shaumal wadin, itu merupakan hal yang wajib setiap hari kita lakukan. Setiap hari kita lakukan. Terkait niat tambahan, niat tambahan selain niat yang memang wajib kita lakukan, mabit tabitun niat ya di malam hari. Tentunya kan ada niat tambahan seperti halnya apakah ini memang dianggap niat atau mungkin sebuah rencana umpamanya, wah saya kalau Ramadan ini bersyukur nanti jualan saya akan nambah stok jualan supaya tambah laris dan lain sebagainya. Sebelum Ramadan tentunya para masyarakat kan berbeda-beda ketika menyambut bulan Ramadan ini dengan niatan tambahan-tambahan seperti itu. Mungkin apakah memang ada hal batas-batas yang umpamanya tidak boleh dilakukan? Apakah ini memang silahkan mau niat jualan supaya laris dagangannya dan lain sebagainya gitu? Ya ini merupakan satu keberkahan Ramadan. Jadi baginda Rasul itu menyampaikan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang agung, syahrun adim kan seperti itu. Banyak sekali ya keutamaan dari bulan Ramadan. Kenapa kok dinamakan bulan yang agung? Bahkan perbuatan sunnah pun itu memiliki nilai wajib itu ya, pahala yang wajib nilai sunnah. Bahkan kalau wajib itu pahalanya itu dilipat gandakan menjadi 70 lebih seperti itu. Jadi ini salah satu keagungan dari Ramadan. Sehingga ketika Ramadan tiba, ini memang mindset orang itu berbeda-beda. Ada yang misalkan katakan kita banyak sekali ya jualan itu rame di jalan-jalan itu hanya ketika bulan Ramadan. Orang menjual takjil dan lain sebagainya itu di bulan Ramadan itu ramenya. Begitupun juga tempat-tempat perbelanjaan mall misalkan itu ramai ketika bulan Ramadan. Makanya ini Ramadan ini merupakan betul-betul satu bulan yang sangat agung seperti itu ya, yang sangat mulia sehingga memberikan efek yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita semua. Terkait dengan niat tentunya kita harus menata niat dengan baik. Jadi Ramadan itu kan ibaratnya kan sebuah madrasah, sebuah sekolah untuk kita itu berusaha untuk berbuat dan beramal dengan sebaik-baiknya di bulan ini. Karena setelah sekian bulan kita itu melakukan hal-hal yang mungkin jauh dari koridor misalkan ya, maka di bulan Ramadan ini adalah waktu terbaik untuk kita kembali lagi menata niat, membersihkan hati kita dan juga membersihkan diri kita seperti itu. Oleh karenanya harus kita ciptakan niat yang baik. Oke lah, misalkan kita mengambil sesuatu keuntungan dari ibadah kita di bulan Ramadan dengan
misalkan berjualan takjil dan sebagainya, itu juga salah satu bagian daripada kebaikan juga, karena kan berusaha itu kan hal yang dianjurkan oleh agama. Maka ya sambil mendayung 1-2 pulau terlampaui seperti itu. Jadi tidak ada salahnya, tapi tetap harus niatan ibadah kita untuk meningkatkan ibadah kita itu harus kita tampakkan dalam hati kita dan perbuatan kita seperti itu. Tentunya sebuah niat itu harus sejalan dengan aktivitas atau amal yang dilakukan gitu. Amal yang dilakukan. Artinya memang sebuah niat memang sebuah ruh dari ibadah yang menjadi penentu sah dan tidaknya atau nilai pahala atau tidak. Dan tapi di amalnya pun juga nggak kalah penting gitu. Artinya sebuah efek puasa dengan niat yang baik yang nanti menimbulkan kebersihan hati itu juga tergantung kepada amal yang seseorang itu lakukan gitu. Iya betul, makanya di samping kita itu harus menata niat. Baginda Rasul kan pernah bersabda bahwa banyak sekali orang yang berpuasa tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ya. Karena apa? Karena itu di samping salah di niat dan niatnya juga tidak tepat juga karena kita melanggar ketentuan-ketentuan yang itu dapat menggugurkan esensi daripada puasa itu sendiri seperti itu. Jadi niat di sini itu bukan hanya dalam konteks bilisan saja, nawaitu somagodid dan lain sebagainya, tapi juga harus kita tampakkan dari dalam hati dan kita harus betul-betul bertekad bahwa kita di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini akan meningkatkan ibadah, betul-betul beribadah kepada Allah, meningkatkan kebaikan seperti itu. Artinya memang ada hal yang memang di situ menunjang kebersihan hati bagi kebersihan hati. Jadi seperti itu. Jadi ya ayolah kita, karena ini kan berpuasa itu kan ya kan imsak kan seperti itu. Jadi kita harus mampu menahan itu ya. Jadi menghindarkan diri dari semua perbuatan yang betul-betul di samping itu bisa menghilangkan esensi dari puasa itu sendiri, pahalanya hilang. Kita harus berusaha dengan sekuat tenaga bahwa harus kita raih kemenangan itu seperti itu. Artinya memang di Ramadan itu adalah sebuah madrasah gitu Pak. Ibaratkan di sini madrasah kita mencari ilmu juga ada ujian-ujian yang harus yang kita lakukan gitu Pak. Dan tidak mudah ya. Tidak mudah. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan. Mungkin kita terbiasa tidak makan ya. Karena diet, karena takut gemuk dan lain sebagainya. Tapi dengan kita niatkan berpuasa lillah karena Allah, maka nilainya itu akan lain seperti itu. Nanti outputnya juga akan lain seperti itu. Jadi perbedaan orang yang tidak makan karena niatnya diet dengan orang yang tidak makan karena itu berpuasa karena itu akan lain. Kenapa? Karena tujuan utama dari diperintahkannya orang itu berpuasa kan la'allakum tattaqun, supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa seperti itu. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi itu merupakan perintah dari Allah agar kita ini taat kepada Allah. Ini yang merupakan suatu perintah yang harus kita laksanakan bersama-sama. Dan waktunya juga tidak terlalu panjang. 1 hari kan seperti itu ya. Sampai maghrib. Artinya memang orang dengan hanya melaksanakan puasa itu sudah memang dianggap dia takut gitu Pak. Takut melanggar perintah Allah kan gitu. Melanggar perintah Allah. Mungkin dengan level-level yang berbeda gitu. Level yang berbeda ya, kita ya tentunya harus berusaha ya, berada di level yang terbaik, walaupun itu ya bukan tingkatan kita seperti itu ya. Kita tetap harus berusaha berada di level terbaik ya, minimal dengan melaksanakan apa-apa yang menjadi ketentuan puasa dan menjauhi apa-apa yang dilarang ketika kita itu berpuasa seperti itu. Sesuai dengan tema gitu, ada
sebuah itu kata di temanya membersihkan hati. Sebenarnya kebersihan hati itu seperti apa nih? Kan memang hati seseorang itu kan tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri dan Allah yang menciptakan hati itu sendiri, Bang. Iya, betul. Ini tema yang agak dalam Agak sebetulnya. dalam, Karena iya. kan hati itu kan sesuatu yang ada di dalam. Ada yang Itu agak dalam, dan kita tidak bisa mengetahui hati seseorang kecuali orang itu sendiri, atau kecuali kita sendiri yang mengetahui hati kita. Jadi iri misalkan ya, dengki, termasuk sombong dan lain sebagainya, itu kan salah satu penyakit hati ya, penyakit hati, dan itu semua orang punya seperti itu. Saya pun juga punya. Terkadang kita melihat misalkan prestasi dari teman kita ini kok moncer, kok ini kok beruntung terus, itu kita ada kadang-kadang anggapan di hati kita itu rasa tidak suka, dan itu kan salah satu iri ya. Atau mungkin kita merasa lebih baik misalkan karena berada di posisi yang lebih tinggi, kita merasa lebih baik, Sombong. itu juga penyakit hati. Iya. Bahkan saya pernah mendengar salah satu kajian, bahkan kita merasa iba kepada orang pun, merasa iba itu juga kasihan, itu juga termasuk sombong sebetulnya, karena kita merasa lebih baik. Merasa kita itu berada di posisi yang lebih baik. Untuk sombong juga itu masuk penyakit sebetulnya. Seperti ini itu. baru tahu saya. Ya, jadi memang masalah hati ini hanya kita yang tahu, tapi dalam satu keterangan itu dijelaskan kalau satu gumpalan darah ini baik, maka insya Allah akan baik semuanya. Tapi jika jelek, maka akan jelek semuanya, seperti itu. Dan untuk menata hati ini kita itu harus dekat dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang pintar, ulama, kiai, sehingga kita bisa mengambil suri tauladan dari mereka itu, karena tidak mudah seperti itu. Menata hati tidak mudah seperti itu. Terutama dengan itu ya, merasa lebih baik, merasa lebih pintar seperti itu, dan tidak suka dengan pencapaian rekan-rekannya, teman-temannya itu ya, itu tidak sadar kadang-kadang kita ya. Dan mungkin kalau hal-hal seperti itu juga sangat relevan dengan dunia kerja itu, yang memang kadang banyak relasi, banyak teman yang sering kita hidup bersama di sebuah kantor, organisasi. Tentunya tidak mudah bagi untuk menjaga hati agar tetap bersih kan gitu. Kan kadang ada bisikan-bisikan gitu. Iya, dan kita harus berusaha. Dan mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk berusaha membersihkan hati kita, walaupun itu sesuatu yang sangat sulit ya, yang sangat sulit. Dan tentunya pembersihan hati itu tidak akan pernah lepas dari tema kita, yaitu niat seperti itu. Jadi kalau kita niatnya itu misalkan lillah, karena Allah, insya Allah ya kita lepas ya semuanya itu. Jadi karena niat, karena beda ketika kita itu berada di dunia birokrasi, bekerja dengan karena takut kepada pimpinan, dengan bekerja karena ini merupakan satu kewajiban yang harus, itu beda. Walaupun hasilnya itu sama misalkan, sama-sama outputnya sama, tapi nilai keberkahannya itu juga akan berbeda seperti itu. Kembali ke masalah Ramadan lagi, tentang menata niat dan juga membersihkan hati. Tentunya di luar sana banyak juga ya yang saudara-saudara kita yang memang aktivitasnya itu aktivitas fisiknya, pekerjaannya itu merupakan pekerjaan yang sangat berat, Pak. Pekerjaan yang sangat berat, Pak. Yang mungkin kita tidak tahu persisnya gitu. Kadang beliau itu tidak dapat melaksanakan puasa dikarenakan pekerjaannya yang sangat menuntut untuk menguras fisik yang sangat berat. Nah, kalau seperti ini dengan relevansi menata niat itu seperti apa, Pak? Apakah memang malamnya harus niat puasa dulu, nanti kalau nggak kuat mokel gitu? Makanya kan puasa itu kan satu rahasia sebetulnya ya. Satu rahasia. Ya.
kalau kata orang itu kita bisa saja itu berpura-pura Puasa, ya? puasa, lemas di depan orang, tapi ternyata di belakangnya kita itu apa itu mencuri-curi tempat untuk marung makan. Sekarang ini kan musim ya, jadi musim tempat makan itu yang kelihatan cuma kakinya saja. Kakinya saja. Tapi semuanya itu harus kita kembalikan kepada pribadi kita masing-masing seperti itu. Apakah kita itu akan memanfaatkan satu kesempatan yang diberikan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya atau tidak? Kenapa? Karena Ramadan itu satu hal yang sangat spesial dan tidak semua orang itu bisa bertemu dengannya. Kita banyak menemui dulu sahabat-sahabat kita di Ramadan tahun yang telah lalu itu bersama dengan kita. Ternyata saat ini beliau tidak berpuasa lagi, tidak bersama dengan kita lagi karena dipanggil oleh Allah. Makanya ini merupakan suatu kesempatan dan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Terkait dengan misalkan karena faktor apa itu beratnya rutinitas yang harus kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, itu ya tetap kita kembalikan kepada niat kita. Insya Allah kalau niat kita itu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, seberat apapun ya pekerjaan kita, maka itu tetap akan kita laksanakan. Dan dalam sejarah peperangan terbesar dalam Islam, perang Badar ya. Perang Badar itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan kita menang seperti itu. Ya. Padahal berat itu, Pak. Padahal berat perang kita itu ya. 300 sekian orang, 313 orang melawan sekian ribu pasukan kafir Quraisy, itu kita menang. Padahal pada waktu itu posisi para sahabat, posisi baginda Rasul itu berpuasa bulan Ramadan. Dan bahkan dalam sejarah juga pembukaan Fathu Mekah. Mekah itu juga dibebaskan. Itu juga di bulan Ramadan. Artinya apa? Kondisi yang berat ya bagi kondisi fisik kita. Jadi kalau misalkan niat kita itu karena lillah, karena Allah, itu tidak akan menjadi masalah sebetulnya. Ya. Berarti kembali ke mindsetnya, Pak. Kembali ke diri kita sendiri. Ya, kita bayangkan ketika perang di Arab ya, perang Badar itu ya, namanya perang itu kan mengeluarkan tenaga ya. Apalagi dulu kan memang senjata manual, Pak. Senjatanya senjata manual, lah seperti sekarang tinggal remote aja pakai rudal seperti itu. Jadi tetap kita kembalikan kepada diri pribadi kita masing-masing. Apakah kita mau memenuhi seruan untuk melaksanakan ibadah atau tidak? Karena semuanya tergantung niat kita seperti itu. Tetap kembalikan kepada niat tadi. Betul. Kalau melihat dari sejarah yang disebutkan oleh Abah Hidayatullah tadi kan, Rasulullah dan para sahabat tetap melaksanakan ibadah puasa saat melakukan perang Badar yang begitu beratnya, melawan 10 kali lipat dari jumlah para sahabat itu sendiri. Dan kita saat ini itu berada di kondisi yang insya Allah serba enak ya. Indonesia ini kan cuacanya juga enak seperti itu ya. Ada panas seperti ini, tidak ekstrim seperti di Jazirah Arab. Jadi ya itu tergantung kita seperti itu. Ya kalau misalkan dasarnya itu memang enggan untuk melaksanakan ibadah puasa, ya memang dipaksa seperti apapun, diiming-imingi dengan pahala sebesar apapun, ya juga akan tetap saja seperti itu. Dan ini juga merupakan godaan bagi yang puasa, Pak, untuk menjaga hati. Menjaga hati. Melihat orang yang tidak puasa, kadang di hati kita juga kadang ya memang nggak terima, ini kok nggak puasa gitu di jalan. Ini kan juga merupakan sebuah ujian hati, Pak. Kadang kita merasa lebih baik dan lebih baik, dan bahkan ada kesan kadang-kadang meremehkan seperti itu. Ya itulah manusia seperti itu. Apalagi memang ujian hati itu sebenarnya ada di awal puasa, Pak. Saat pemerintah itu melaksanakan sidang isbat, ketika ada saudara kita yang berbeda puasanya, ada yang mendahului, ada yang ikut pemerintah, ini kan juga merupakan sebuah ujian hati. Kadang saya lihat di medsos itu, wah saling serang gitu. Sebelum puasa sudah seperti itu. Iya, betul. Makanya perintah melaksanakan puasa itu kan
diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, seperti itu, orang-orang yang beriman. Iman keyakinan itu kan adanya memang di hati seperti itu. Tatakun itu merupakan perbuatan amal kan seperti itu. Jadi manakala hati kita itu ya bersih ya insya Allah perbedaan tidak akan menjadi masalah. Ya, jadi ya kadang-kadang ya kalau saya baca ya di media sosial kan memang seperti itu, merasa bahwa yang menggunakan metode ini lebih baik dengan yang menggunakan metode ini. Padahal segala sesuatu itu kan belum tentu di mana Allah seperti itu. Maka kembali lagi tergantung pada niat seperti itu ya, tergantung pada niat seperti itu. Jadi ya mari kita kembalikan semuanya itu kepada diri kita pribadi masing-masing ya, karena itu ada pada diri kita seperti itu. Jadi kita tidak perlu menanggapi hal-hal yang beredar ya, yang tidak baik di media sosial, di masyarakat terkait dengan perbedaan ini. Dan insya Allah tujuannya sama seperti itu. Endingnya sama, cuman jalannya yang berbeda. Ya memang zamannya zaman dunia digital itu godaan untuk membersihkan hati itu semakin berat. Mungkin sebuah makalah Naumus So'id Ibadah itu lebih cocok sekarang. Dan itu satu ibadah termudah ya, termudah, ternikmat ya. Daripada ikut-ikutan bermedia sosial kurang dicek lah seperti itu. Makanya sekarang itu kan yang harus kita jaga itu dua sebetulnya. Ketika kita bukan hanya lisan ya, tapi jempol juga harus kita jaga juga ya, karena jempol itu yang kita tekan itu apakah tombol love atau tidak ya. Kalau tombol love itu merah itu yang kita tekan itu ternyata hal-hal yang bisa merusak misalkan, kan juga akan merusak nilai ibadah kita, nilai puasa kita seperti itu. Jadi lisan juga penting harus kita jaga, jempol kita, jari kita juga penting harus kita jaga seperti itu. Karena antara lisan dan jempol itu nanti endingnya ke mindset kita, ke pikiran kita seperti itu. Betul. Termasuk membuat konten ya negatif gitu Bang ya. Kan itu berangkat dari jempol juga. Karena sekarang ini kita berada di satu masa yang memang seperti itu keadaannya, tidak ada sekat ya. Tidak ada sekat di dunia maya ini, merupakan dunia yang betul-betul liar seperti itu. Yang tergantung bagaimana kita itu masuk dan berada di dalamnya. Ya kalau kita asik di dunia saling serang misalkan ya, ya akan seperti itu hasilnya seperti itu. Dan tidak ada ujungnya Pak. Dan tidak akan pernah ada ujungnya, karena suatu perbedaan itu merupakan satu hal yang wajar dan lumrah seperti itu, dan itu menjadikan rahmat ya. Perbedaan itu adalah rahmat bagi kita semua selaku umat Islam. Jadi tidak perlu dipermasalahkan terlalu mendalam. Ya mungkin menjadi sebuah perbedaan yang rahmat itu bagi yang rahmat. Istilatul ummah itu rahmat itu bagi. Baik Bapak Ibu semuanya, para pemirsa Bima Sakti, ini sudah banyak ya yang kita bincangkan dengan Bapak Abah Haji Dayatullah ya, Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang ya, tentang bagaimana Ramadan ini kita bisa menata niat dengan baik agar supaya menyebabkan atau menimbulkan hati yang bersih, yang tadi banyak dikatakan harus menjaga niat, menjaga hati, dan juga menjaga jempol gitu ya. Karena memang zamannya itu harus seperti itu di dunia digital. Jempol kita jangan sampai ikut-ikutan liar untuk menanggapi hal-hal yang negatif yang nanti menyebabkan dari terhapusnya sebuah pahala puasa. Terakhir Pak, untuk closing statement monggo disampaikan kepada para pemirsa supaya Ramadan tinggal 29 hari lagi insya Allah gitu. Atau mungkin ru'yatul hilalnya itu 29 kita nggak tahu. Ada yang bisa disampaikan mumpung masih jauh ke Hari Raya Idul Fitri. Iya, betul. Jadi tentunya kita harus senantiasa bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita pada
tahun ini masih bisa bertemu, berjumpa dengan Ramadan Karim, Ramadan yang mulia seperti itu. Oleh karenanya marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan menata niat kita untuk taqarruban ilallah, betul-betul niat taqarrub kepada Allah, niat mendekatkan diri kepada Allah, karena kita belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang seperti itu, dan bahkan kita juga belum tentu bisa menyelesaikan 1 bulan Ramadan. Ini masih awal bagi kita, makanya harus betul-betul kita tata niat kita, kita tata hati kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak ibadah ya, dengan memperbanyak sedekah ya, dan juga dengan memperbanyak membaca Al-Quran, karena Ramadan ini ya 3 hal itu yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Oleh karenanya mari ini Sinyampang masih di awal-awal bulan Ramadan, mari kita tata niat kita, tata hati kita, mari kita hadapi Ramadan ini dengan riang gembira, dengan senang hati, dan mari kita perbanyak beribadah kepada Allah di bulan yang penuh dengan berkah ini. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah banyak yang kita dapatkan dan kita sudah tiba di penghujung acara. Para pemirsa, saya ingatkan kembali untuk podcast Bima Sakti Bincang Manfaat Satukan Hati spesial Ramadan ini, insya Allah setiap jam kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, insya Allah akan ada tayangan-tayangan dari podcast ini. Maka jangan beranjak kemana-mana ya, selalu pantengin YouTube dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, dan mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita betul-betul menemukan dan bisa meraih manfaat, barokah dan rahmat yang ada di bulan Ramadan. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa dan terutama kepada narasumber Bima setelah hadir di podcast ini. Mudah-mudahan tetap semangat untuk tetap melanjutkan aktivitas memimpin Dimas ke depan lebih baik. Terima kasih semuanya nih para pemirsa, dari kami terima kasih. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.